iconic play by play atau bisa menghasilkan kesalahan. Dan mungkin dari kalian bisa bilangnya ya kenapa dia liatnya Kelra bang kalau gitu. Berarti itu bias dong. Kenapa diliatin Kelra, kenapa nggak diliatin Marcel yang sekarat? Karena gue yakin banget dengan adanya pick Beatrix kebiasaan ini, OG sudah mencari untuk mendapatkan momen Renner apati. Ya. Ini adalah point of view-nya. Ini adalah nyapu kan dan tagline mungkin yang udah digunakan. OG mau coba untuk mendapatkan momen itu. Makanya dia fokusnya ke Kelra. Apakah dia bakal ganti ke Renner apati? Apakah dia bakal coba untuk snipe? Dan kalau kita mainin lagi, itu beneran apa yang kayaknya asumsi gue ya ada di pikiran OG. Ada di pikiran OG. Wah, itu tadi bener-bener dia langsung lihat, dia ganti weapon kan, dan dia bahkan bahasnya, waduh, Kelra cepet banget nih ganti weapon. Nah, berarti itu karena kebiasaan dia melihatnya ke arah sini dong. Dan dia mencari Renner apati. Berarti kebiasaan dari sisi casternya karena dia terbiasa untuk melihat momen yang ini, bukan yang itu. Ya kan? Itu kan jadinya lo terbiasa untuk meng-highlight yang itu. Menurut point of view-nya OG yang dia tidak melihat point of view yang lain. Gitu maksudnya. Makanya dia jadi miss moment. Miss moment, oke. Dan gue akan menggunakan momen yang gue sendiri nge-cashin untuk Onyx Echo sebagai bukti gitu loh. Momen seperti itu bisa menjadi hal yang baik dan bisa menjadi hal yang buruk. Tergantung lu liatnya gimana. Gue pasti banyak banget momen yang miss. Gak mungkin lu bisa menangkap setiap hal. Dan itu bukan karena gue bias. Itu karena gue manusia. Mata gue juga gak bisa ke dua arah atau ke map kiri semua. Setuju. Gue coba terbaik gue untuk bisa menangkap semua hal. Dan baik lagi, mari kita mainin klip ini tanpa adanya gue ngomong ya. The Lord from the base. There's no Wesker to be seen. Avenged Rage clear out the many ways, but Onyx, they have defended. Sanji running away now, but the final QC and a keep again with the Revenge Rage. This might be it. This might be it. Oke, jadi kan dia continue hype dari Kiboy. Juga pasti jadi dia nggak bisa nge-hype semuanya. Iconic banget di MLBB. Dan gimana gua nge-cash dapat momen ini? Bukan purely karena gua bias atau gimana, ngerti gak sih? Jadi kayak gue lihat di sini itu dengan kalkulasi gua. Mungkin kalau OG cash di sini atau caster lain yang cash sini, mungkin nggak dapat momen Kiboy-nya. Tapi gua kalkulasi dengan gue lihat Kiboy di sini. Gue lihat dia charge. Gue lihat dia ada flicker juga. Ini dua info yang gua sendiri masukin ke otak gua. Dia pasti bakal cari momen. Makanya gue bisa mendapatkan momennya Kiboy. Gue build up doang sampai Kiboy hit. Dan gue langsung. Dan di sini pun sebenarnya kalau lu udah bikin call sebesar itu ya, commit kayak Kiboy gitu, bisa kelihatan super bias. Lu bayangin aja kalau Echo-nya ternyata bisa muterin situasinya. Berarti tinggal ganti dong. Dapat ulti atau ada mungkin Karl TZ-nya yang di sini yang bisa memutarkan situasinya. Apakah gua membuat momen itu karena gue bias Kiboy dapetin pick? No. Karena gue lihat setupnya ada. Dan itu termasuk kalkulasi gue. Tapi kalkulasi gue nggak mungkin bisa selalu bener. Intinya begitu. Sama seperti semua play-by-play caster. Jadi pasti ada miss. Dengan isunya sensitif caster bias, banyak orang nonton MLBB sekarang dengan pandangan atau pendapat langsung dari mulai gamenya, casternya udah bias. Mereka nontonnya bukan buat game. Akhirnya mereka nonton buat cari kesalahan dari caster. Enggak juga. Itu inti dari kayak kenapa gue sampai kasar ngomongnya di video. Karena menurut gue ini bukan bias guys. Ya. Kita di sini itu mencari momen, semua tergantung kalkulasi individu. Gua carinya beda, OG carinya beda, dia ada gimmick sendiri, dia ada kata-kata sendiri atau momen-momen sendiri seperti Renner apati. Jadi dia carinya momen yang itu yang bisa di hype. Nah, itu permasalahannya. Gua mungkin carinya momen comeback untuk di hype. Caster beda bisa mikirnya gue carinya momen yang maju. Ngerti gak sih? So it's not bias, bukan masalah bias, bukan masalah. Memang tapi sebenarnya bukan purely itu bias gitu, tapi itu terlihat bias. Oke, lanjut lagi. Gue berpihak kepada tim. Dan bahkan di English Desk, gue nggak pernah bilang gue nggak bias juga sih. Kayak semua orang di English Desk bias. Gue BTR, Arashi RRQ. Oh beda kalau ini mah. Gonyi Onyx, Realize Onyx, Shevin Geekfam, Eternal Liquid. Beda, ini mah kan kita nggak ada dua hal yang berbeda. Super netral. Tapi ketika kita membawa game, kita hapus itu semua. Itu semua hanya di pre-game dan post-game. Biar lebih seru. Pre-game, post-game, betul. Gak ada itu kalau tengah udah netral. Bisa saling bacot, di luar bisa saling urusan ngatain, gitu. bercanda-bercanda. Untuk nge-hypein gamenya. Beda dong. Gitu loh. Dan sebenarnya jujur aja kepada diri sendiri ya. Kalau lu mikirin, gak ada orang di dunia ini yang full netral, full objektif.
semua orang punya pandangan sendiri, semuanya punya perspektif sendiri. Makanya ada Ngerti. orang yang setuju dengan gue dan gak Ya perspektif sendiri kan, ini kan dunia profesional kerja ya, bukan jadi streamer. Ada ininya gak sih? setuju dengan gue. Ada orang yang setuju dengan Cadera atau streamer lain tentang masalah caster bias dan ada yang gak setuju. So at the end of the day, lu punya perspektif sendiri, lu punya pendapat sendiri. Gue cuma di sini untuk coba memberi edukasi. Karena menurut gue OG, especially OG ya, Ranger Emas ini, dia udah cast dari kapan guys ya? Tahu gua. Dia itu bukan masalah bias, dia udah kenal tim ini semua dari dulu. Dan dia tuh kenal playernya mereka, dia bahkan Tahu gua kenal lebih player, dekat tahu. mungkin dengan Tahu. player Indo dibanding gua karena dia lebih sering nongkrong sama mereka ketika di MPL Arena. Dia salah satu caster yang gue respect banget lah dan gue nggak bisa. Tahu gua sama, lihat gua dia juga kayak respect dihujat, Oji membuat dicaci, meta karena sendiri. style dia casting Tahu itu bisa ada miss gitu. Betul, bisa Bukan ada, karena wajar bias, guys. manusia. Jujur, itu Kan opini gue. improving every day. Nah, ini menurut gua ada yang kurang dari penjelasan. Menurut gua itu ada yang kurang dah penjelasannya. Misalnya kita nonton. Ya, suara apa anjing? Mirko dia ngomong jauh kemana-mana namanya ngomong itu Budi. Dibiarin tuh sama Budi, kan Budi udah bilang sepakat. Udah. Ada logo capcut. Berarti kita coba lihat match Onyx. Nih. Nah, dari MPL aja ya. Kill tadi. Kan memang tiap buang-buang waktu intinya Budi pantai, betul. Misal, ya kan explain-nya kan itu kan point of view Oji, betul point of view Oji, tapi cuma memang yang dirasain, gue rasa Cadera kan dia sebagai talent geek ya, wajar dia pengen dong, dia kan berusaha bekerja dengan baik. Jujur ini bagus guys, ini adalah contoh, adalah representasi bahwa dia beneran kerja di geek, dia pengen timnya tuh di hype guys ya, walaupun dia nggak main guys. Ya kan, apalagi yang kita kenal siapa dari dulu, Oji itu kan terkenal meng-hype segala sesuatu tuh jadi viral gitu kan, kayak kemarin kan Blessing Duet from, nah itu kan, terus The Baby Alien, bagus, good. Tapi kita tuh lupa bahwa caster itu ada 3, satu kayaknya panelis deh, satu kayaknya analis guys, satu kayaknya analis ya, itu kan. Nih di momen ini kan tadi dia bilang point of view-nya Oji, berarti tandanya cuma sedikit, berarti kan tandanya ada masukan kayak misalnya dari Cadera atau dari Brand, dari siapa kayak bodo amat. Itu kan pengen berarti kan OG-nya kayak improve lagi gitu kan, castingnya gitu nggak sih guys? Penglihatannya, karena dia mungkin sebelumnya kan banyak banget guys, banyak banget klip-klipnya, jadinya sekarang malah banyak yang bongkar-bongkar membuktikan bahwa OG ini jadi caster yang bias banget dari dulu. Menurut gue itu nggak perlu sih, satu itu nggak perlu ya. Kita ngomong di case ini aja, walaupun memang banyak buktinya, ya kan? Berarti tadi Mirko memberikan perspektif bahwa OG ini pengen siap-siap runner apati. Ya buat apa anjir? Ya nggak sih? Nah, harusnya yang di highlight adalah di sini guys. Harusnya yang di highlight menurut gue adalah ini. Dia lupa bahwa nge-lag anjing. Lu seneng drama? Enggak lah, gue mau memberikan point of view guys ya. Nih, ini kan nggak dapet kan? Ini kan nggak dapet kan? Nih, ini yang perlu dijelasin ini harusnya nih. Di highlight sama Mirko, harusnya begini. Ini caster ya, menurut gua. Nah, jadi kan tadi dibilang, dia jelasin kan Oji itu cuma ngelihat highlightnya dari Kelra. Di sini, my favorite caster, Om Wawa. Dia memberikan something good guys, tapi tidak viral. Nih, Om Wawa terlupakan. Om Wawa menjelaskan itu. Jadi memang caster itu ada job desk-nya. Makanya gue dulu pernah bilang, caster itu juga usah terlalu soal in-game, karena itu tugasnya adalah meng-hype guys. Om Wawa, lihat dengerin Om Wawa ngomong apa. Good move banget sih Wesker. Nih, denger Om Wawa ngomong apa. Kali ini sayang sekali. Itu good move banget sih Wesker. Gila, tiba-tiba punya Wesker. Wesker? Dan Marcel juga kaget. Untungnya respon dari Marcel juga sangat cepat ya, Rek. Tuh. Marcel juga kaget, respon dari Marcel juga sangat kaget guys. Berarti kan ada part di mana Om Wawa itu mengisi kekosongan yang tadi Oji nggak lihat. Nah itu yang nggak dilihat itu. Om Wawa gila. Selama ini kalian cuma melihat Oji. Ya Oji bagus, tapi ada Om Wawa juga yang memberikan point of view dia bro. Nah itu yang dilihat. Ya kan? Nih mau lihat lagi bukti Om Wawa. Nih.
Gua cari guys, gua kasih tahu nih cara lihatnya ya. Nih. Pasti kan ya, intinya kan pasti pengen lah setiap tim itu pengen di hype guys, karena ya memang tujuan ketika lu menjadi beras adalah lu meng-hype tim-tim yang mungkin jarang di hype gitu kan, jarang kelihatan. Makanya tim bikin momen dong. Lah momen udah segitu banyak, ya pasti pengen orang tuh kayak dalam hati, gue pengen nih OG yang nyebut gitu kan, jadinya kan keren gitu guys. Nih, lihat lagi nih di momen ini ya, lihat nih di momen ini Om Wawa guys, kita lihat. Sabar nge-lag anjing thread gua. Sabar, mana ya Om Wawa? Max itemnya masih belum. Tolol, internet nge-lag guys anjing. Sabar. Ada satu nih. Ini satu nih buat yang menurut gua bagus nih. Lihat sini ya. Dengar, Oji lihatnya, Oji ngelihatnya ke Onyx. Lihat. Oji ngeliatnya ke Onyx, lihat ya. Dapet om. Nazara ngebok Belum atas. Lihat. Oh, Nazara. Poke damage aja tapi dikejar sepertinya. Terlalu jauh nggak sih? Oh no. Oh, Tsunami Slam langsung ada pertarungan dari Tsunami Kabut. Slam. Tampaknya malah Kimo yang ter-take down. Bahkan Nah, Kabut juga dapat damage juga Ludwig. di momen ini harusnya Marcel dengan ultinya Slebeu skill 1. Das. Nah, gitu kan. Harusnya. Tapi lihat Kairi. Dari Kabut tapi tampaknya malah Kimo yang ter-take down. Bahkan dapat Kabut dua. juga dapat damage juga Ludwig. Kairi nggak ada jalan untuk pulang. Nah, Kairi nggak ada jalan untuk pulang. Harusnya dia langsung pindah ke momen itu. Momen kayak Marcel sudah siap membegal begitu kan. Nah, setelah ini dengerin, ini belum kelar. Setelah ini lihat Om Wawa. Tersisa Lihat, dua pemain Om Wawa. saja. Untungnya dua-duanya high ground defender. Dua-duanya untungnya high ground defender ya. Lagi di Gike yang belum di highlight nih. Gike belum di highlight nih. Dengar ya, Gike belum di highlight nih. Tersisa dua pemain saja. Untungnya dua-duanya high ground defender. Dengar, Om Wawa. Untungnya itu. Wah, tapi Nazara luar biasa untuk Nazara. 2 double kill tadi. Didapetin oleh dia dan bahkan Lord ini akan menjadi milik Geek tanpa ada kontes. Tuh, berarti memang udah ada tugasnya masing-masing. Kenapa Oji terlihat bias? Karena Oji adalah beras caster, guys. Makanya orang tuh pengen Oji juga nge-highlight yang lain. Itu problemnya di situ, guys. Ya. Jadi Om Wawa punya tugas yang lain yang untuk ngisi kekosongan yang tadi Oji mungkin lewat. Gila, kalian tidak melihat Om Wawa? Masa nyapuin temen kagak dibawa Om Wawa, guys? Gimana sih tuh? Ini baru cara nyapu ya. Tutor nyapu nih. Gila, bagus kan Om Wawa? Lah, bagus tuh bro gua pas Oppo, guys. Please Oppo, datang lagi. Nah, itu yang kurang. Jadi kalau Oji ngelakuin itu, ya bener terlihat bias. Orang juga kesel, guys. Orang lihat ya, Onyx mulu ini mana ini? Kenziski, Sales Aboy, dan lain-lain mana? Nggak ada kan? Ya karena memang Oji tadi dijelasin sama Mirko, Oji point of view cuma segitu. Berarti tandanya orang pengen Oji tuh improve lagi. Yang gue bilang berarti dong. Yang gue bilang berarti dengan waktu itu gue bilang kan, ya harusnya caster MPL ya udah season 17 harusnya improve lagi dong. Masa tunggu disenggol sebelah dulu baru improve, guys? Lah ini sekarang diituin sama komunitasnya. Tandanya kan dia pengen semuanya tuh naik dong. Kayak gitu aja kagak ngerti nih. Masa nyapu bawa-bawa cash yang lain, guys? Mana nggak nyambung. Ini cara nyapu, bro. Nah, bagus itu Om Wawa.